Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irta Rizka dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Ini merupakan materi matematika kelas 10 semester 1. Nah, langsung aja kita ke materinya. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai kompetensi dasarnya. Yang pertama ada 3.2, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu mengidentifikasi tentang konsep bilangan rasional, yang kedua mengidentifikasi tentang bentuk pertidaksamaan rasional, yang ketiga menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional, yang keempat mengidentifikasi tentang konsep bilangan rasional, yang kelima, mengidentifikasi tentang bentuk pertidaksamaan rasional. Yang keenam, menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah matematis menggunakan konsep bilangan rasional. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah matematis menggunakan konsep bilangan irasional. Nah, sebelumnya, apa sih pertidaksamaan irasional itu? Nah, bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah dalam bentuk pecahan AB, dengan A dan B-nya merupakan bilangan bulat. Nah, penekanannya di sini itu adalah A dan B harus bilangan bulat. Harus ya. Nah, jika salah satu dari bilangan tersebut itu bukan bilangan bulat, maka bukan termasuk bilangan rasional. Jadi, untuk definisinya adalah bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A, B, di mana A dan B itu bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Oke, nah ini merupakan bentuk umum pertidaksamaan rasional. Ada yang pertama fx per gx kurang dari 0, yang kedua ada fx per gx lebih dari 0, yang ketiga ada fx per gx kurang dari sama dengan 0, dan yang terakhir ada fx per gx itu lebih dari sama dengan 0. Nah, ini semua dari keempat pertidaksamaan ini semua harus memenuhi syarat, yaitu Gx tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, lanjut kita ke pertidaksamaan linear bentuk akarnya. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan pecahan bentuk linear itu merupakan ada 4. Yang pertama yaitu AX plus B per CX plus D kurang dari 0. Yang kedua ada AX plus B per CX plus D kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga ada AX plus B per CX plus D lebih dari 0. Dan yang terakhir ada AX plus B per CX plus D lebih dari sama dengan 0. Di sini syaratnya adalah A, B, C, D itu merupakan anggota bilangan real dan Cx per D itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari x-3 per x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita harus membuat 0 terlebih dahulu. Yang pertama, kita ambil pembilang dari soalnya yaitu x-3 kita sama dengankan dengan 0. Maka ketemu yaitu x-nya sama dengan 3. Selanjutnya, untuk penyebutnya, x plus 1 kita sama dengankan dengan 0 juga, dan ketemu x sama dengan min 1. Nah, setelah kita mendapat pembuat nolnya, maka min 1 dan 3 kita letakkan pada garis bilangan, seperti gambar yang di bawah itu. Nah, setelah itu, kita lanjut ke syaratnya. Syaratnya di sini kan ada x plus 1 tidak boleh sama dengan 0, maka x-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Nah, untuk interval yang x kurang dari min 1, kita ambil x-nya min 2, karena min 2 itu dia kurang dari min 1. Teman-teman bisa ambil terserah mau min 2, min 3, min 4, atau berapa. Tapi untuk di sini saya ambilnya x min 2. Nah, setelah itu min 2-nya kita masukkan ke dalam soalnya, yaitu x min 3 per x plus 1.
Nah, X-nya kita ganti dengan min 2 dan ketemu hasilnya 5. Di sini kita ambil cuma negatif atau positif. Nah, 5 itu kan positif, maka kita kasih tanda positif. Dan positif itu kita letakkan di garis bilangan yang intervalnya itu dia kurang dari min 1. Selanjutnya, untuk interval min 1 kurang dari X kurang dari 3, kita ambil 0. Berapa sih angka X di antara min 1 dan min 3? Nah, di sini saya ambil X-nya yaitu 0. Maka 0 kita substitusikan ke dalam soal dan ditemukan hasilnya minus. Maka minus itu kita masukkan ke dalam garis bilangan antara interval min 1 dan 3. Nah, setelah itu, yang terakhir untuk interval X lebih dari 3, di sini saya ambil X-nya sama dengan 4. Maka 4-nya kita substitusikan ke dalam soal dan hasilnya merupakan positif. Maka positif itu kita masukkan ke dalam interval yang lebih dari 3. Setelah kita mendapatkan garis bilangan tersebut, yaitu ada positif, ada min 1, ada min 3, dan positif. Nah, bagaimana cara menentukan daerah atau himpunan penyelesaiannya? Nah, di sini untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, teman-teman bisa melihat kembali ke soal. Yang di soal diketahuinya lebih dari atau kurang dari. Ayo, nah yang disoalkan diketahui lebih dari. Maka yang diarsir atau himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Nah, di situ kan yang bertanda positif itu untuk interval X kurang dari min 1 dan X lebih dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Seperti itu ya. Nah, lanjut untuk pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat itu ada 4. Yang pertama ada AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0. Yang kedua, AX kuadrat plus BX plus C lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Dan yang terakhir, AX kuadrat plus BX plus C kurang dari sama dengan 0. Di mana syaratnya merupakan A, B, dan C bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, di sini ada 7 langkah. Yang pertama, kita harus menjadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, kita jadikan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. Jadi, AX kuadratnya kita jadikan dia positif. Setelah itu, uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linear. Yang keempat, tetapkan nilai-nilai nolnya. Misal, X1 sama dengan nilai nol terkecil, dan X2 itu merupakan nilai nol terbesar, yaitu X1 kurang dari X2. Nah, yang kelima, kita lihat tanda ketidaksamaannya. Dan yang keenam, jika AX kuadrat plus BX plus C itu lebih dari sama dengan 0, maka akan diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan X1 atau X lebih dari sama dengan X2. Nah, kalau jika AX kuadrat plus BX plus C-nya itu dia kurang dari sama dengan 0, maka akan diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah contoh, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 2X min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita cari dulu pembuat nolnya. Nah, cara mencari pembuat nolnya, dari pertidaksamaan kuadrat tersebut, kita faktorkan. Dari X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, kita faktorkan ditemukan hasil X plus 1 dan X min 3, di mana X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Nah, itu merupakan pembuat nolnya. Maka X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3-nya, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Setelah itu kita mencari interval. Di sini saya akan mencari interval dari X lebih dari min 1 dan X kurang dari 3. Nah, di antara min 1 dan 3, saya ambil X-nya sama dengan 0.
Nah, setelah itu, substitusikan 0 tersebut ke dalam pertidaksamaan x kuadrat min 2x min 3. Nah, setelah disubstitusi, maka ditemukan hasilnya adalah negatif. Jadi, untuk interval min 1 sampai 3, itu bertanda negatif. Nah, tipsnya untuk interval sebelah-sebelahnya itu pasti polanya itu sama. Jadi, kalau sudah negatif, pasti nanti setelah itu positif. Jadi polanya tuh positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seterusnya. Nah, kalau di tengah itu sudah negatif, otomatis yang di pinggir-pinggirnya pasti positif. Seperti itu ya. Nah, karena pertidaksamaannya itu bertanda lebih dari, itu kan ya, yang di soal x kuadrat min 2x min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, maka daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu ada pada interval yang bertanda positif. Nah, berarti jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu merupakan X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk lebih memahami materi pada pertemuan kali ini, teman-teman dapat mengerjakan soal yang tertera di layar. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 3 per 3X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, tentukan nilai A dan B, A kali B, jika penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan linear itu 1 min 2X per 2 min X lebih dari 3 adalah A kurang dari X kurang dari B. Nomor 3, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 3X kuadrat min X lebih dari 4. Dan yang terakhir ada tentukan himpunan penyelesaian dari min 2X kuadrat min 3X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan ini di buku tugas atau buku PR masing-masing. Dan saya rasa pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih berada pada materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.